Fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah ala al-harbil mu'attila wal jahmiyah kama bada'ahum lahu min syaqawatin wa sa'adatin yawma idin ya'udun fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. اقرأ مرة أخرى من قوله والخلق ميتون. أحسن الله إليكم. والخلق ميتون بآجالهم عند نقاد أرزاقهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم ثم هم بعد ضغطة في القبور مسؤولون وبعد البلاء منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون وعند الأرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه فالله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-Imam al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah menukil perkataan al-Imam al-Muzani dari mazhab Syafi'i tentang bagaimana akidah seorang mukmin. Wal khalqu mayyituna bi ajalihim 'inda nafadi arzaqihim, dan makhluk akan mati manakala habis rezeki mereka. Wanqita'i atharihim, manakala habis ajal mereka. Thumma hum ba'da ad-daghtati fil quburi mas'ulun, kemudian mereka setelah dijepit di kubur akan ditanya. Telah kita jelaskan pekan lalu tentang bagaimana makna dijepit di kubur. Wa ba'dal bila mansyurun, setelah mereka hancur lebur menjadi tulang belulang bahkan menjadi tanah, mereka akan kembali dibangkitkan. Wa yaumal qiyamati ila rabbihim mahsyurun, dan di hari kiamat mereka akan dikumpulkan, digiring kepada Tuhan mereka. Wa indal ardi alaihi muhasabun, dan mereka akan dihadapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Bihadratil mawazin, dihadirkan di sisi al-mawazin, timbangan. Jadi nanti di hari kiamat setiap orang akan ditimbang. Banyak penjelasan dalam Quran mengenai masalah kita akan ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangannya, maka dia dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah. Ya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang ringan timbangan kebajikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Ya. Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'ah, maka ditegakkanlah timbangan di hari kiamat dan tak akan pernah ada jiwa yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak keterangan dalam Quran maupun sunnah bahwasanya kita akan ditimbang. Apa yang akan ditimbang? Ya, sebagian Allah mengatakan ditimbang adalah amalan. Ya.
Sebagian mengatakan yang ditimbang bukan hanya amalan, juga catatan, kitab catatannya. Sebagian mengatakan yang ditimbang bukan hanya catatan amalan dan amalan semata, bahkan orangnya pun akan ditimbang. Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang akan ditimbang di hari kiamat yang luar biasa besarnya, tapi tak ada timbangannya. Timbangannya lebih ringan daripada sekepak sayap nyamuk. Ibnu Mas'ud ketika naik ke pohon kurma ingin memetik buah kurma, tampak betisnya yang ringkih, sahabat pun tertawa terkekeh-kekeh. Maka Nabi mengatakan, mengapa kalian tertawa? Kata mereka, ya Rasulullah, min diqqati saqai, karena kami lihat begitu kurusnya kedua betisnya. Kata Nabi, sungguh kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu di sisi Allah hari kiamat lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Ya. Maka semuanya dapat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ditimbang, akan tampaklah mana yang berat, mana yang ringan. Yang berat timbangan kebaikannya, maka dia ahli surga. Yang berat timbangan kejahatannya, dia maka ahli neraka. Dan akan ada di hari kiamat orang-orang yang akan sama timbangan kebaikan dan keburukannya. Sama. Maka mereka sementara ditempatkan di satu tempat namanya Al-A'raf, sebagaimana termuat dalam Quran dalam surat Al-A'raf. Mereka lah orang-orang yang sama timbangan kebaikan dan keburukannya, sehingga mereka ditempatkan di tempat antara surga dan neraka. Mereka diberikan kebebasan memandang ke surga ataupun ke neraka. Bila mana mereka memandang ke neraka, mereka berlindung kepada Allah, jangan sampai masuk neraka. Jika mereka melihat ke surga, mereka berharap kepada Allah, berdoa agar mereka dimasukkan ke dalam surga. Namanya Ashabul A'raf. Dan akhirnya menurut kebanyakan para ulama, Ashabul A'raf ini tak permanen. Akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya. Akhirnya Ashabul A'raf pun dimasukkan ke dalam surga. Nanti ketika dihisab, maka manusia dihisab dengan dua keadaan. Ada yang dihisab dengan mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya wa amma man utiya kitabahu biyaminih, dan adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya. Dipermudah hisabnya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka dia akan kembali kepada keluarganya di surga dalam keadaan senang. Ya. Dan ada yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan catatan dari belakang punggungnya. Wa amma man utiya kitabahu min wara'i dhahri. Dan adapun orang-orang yang diberikan catatan dari punggung belakangnya. Dari punggung belakang dicampakkan, diambil dengan tangan kirinya. Ya, fasawfa yad'u thubura. Maka dia akan menjerit ya dengan jeritan yang begitu dahsyat, ya dengan rintihan kecelakaan, kebinasaan. Wa yasla sa'ira, akan dicampakkan ke neraka yang menyala-nyala. Jadi ada yang dipermudah hisabnya, ada yang dipersulit. Dan barang siapa yang dipersulit ketika dihisab, maka dia akan celaka. Kata Nabi SAW, man nuqishal hisabu faqad udzib. Barang siapa yang dipersulit ketika dihisab, pasti akan diazab. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. Kita bermohon kepada Allah agar Allah permudah hisab kita semua. Kalau andai kata diperbincangkan, diperdebatkan, ditanya macam-macam, alamat celaka. Untuk ilustrasi memudahkan gambaran, kita masuk ke sebagian negeri-negeri, ya biasanya ini memudahkan saja supaya nggak payah.
Tentunya alam akhirat lebih dahsyat daripada itu. Ada orang masuk langsung dicop, masuk sebulan. Ada orang tanya-tanya dulu, kau mau ngapain? Mau cari kerja? Ya enggak gini. Oke, cop seminggu. Ya, ada yang kau kayaknya meragukan. Ngecop 3 hari. Ada orang kau masuk ruangan dulu ya. Coba tengok paspormu dulu. Coba tengok, buka dulu tasmu. Bongkar tasnya, tanya. Akhirnya udah kau balik. Balik terpaksa. Itu perumpamaan di dunia. Kalau sudah ditanya macam-macam, maka lantak lewat. Maka demikian juga hisab. Kata Nabi, menuqisal hisab udzib, yang dimunaqashah di depan ketika dihisab pasti akan disiksa. Ya. Tapi yang dipermudah hisabnya udah lewat. Itulah orang-orang yang beruntung. Allahu Akbar. Kata beliau, wa indal ardi alaihi muhasabun bihadratil mawazin. Dan nanti mereka akan ditempatkan, dihadapkan kepada Tuhannya, dan mereka akan dihadapkan kepada timbangan. Ya. Wa indal ardi alaihi muhasabun bihadratil mawazin. Ya. Wa nashri suhufid dawawin. Ketika itulah akan dibentangkan catatan amalan mereka. Suruh baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabak. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasibah." Kau baca saja, inilah rapormu. Kau tahu bagaimana nasibmu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasibah. Engkau cukup sendiri menghisab dirimu. Kau baca saja. Wa kullu insanin alzamna wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih. Ya, setiap manusia kami lekatkan padanya catatannya di lehernya. Kemudian Syekh Ibrahim fi 'unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati. Dan kami akan keluarkan baginya pada hari kiamat kitaban, catatan, yalqahu mansyura. Catatan tersebut dia dapat dalam keadaan terbentang. Tak payah dia buka, terbentang. Tengoknya langsung. Ya. Nabi menyebutkan dalam hadis, beliau disebut dengan nama haditsul bitaqah. Bagaimana dibentangkan catatan? Ada seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dibentangkan bagi catatannya, maka dia melihat 99 catatan dibentangkan di hadapannya, yang dia lihat adalah dosa-dosanya. Wa dhanna annahu halikun. Dia yakin pasti binasa. Ya. Sepanjang penglihatannya, catatannya penuh dengan dosa-dosa. Ya. Yunsharul tis'atan wa tis'ina sijillan. Dibentangkan mengenai 99 catatan amalannya. Setiap dibentangkan sepanjang matanya, dosa. Maka akhirnya Allah bertanya, hal laka min hasanatin tadakhiruha di hadzal yaumi? Apakah engkau punya kebaikan yang kau simpan untuk hari ini? Ya. Kata dia, la ya Rabb, aku tak punya kebaikan. Kau pikir-pikir lagi lah, ada enggak kebaikan kau yang bisa meringankan timbangan kau ini? Tak ada ya Tuhan. Kata Allah, bala. Tidak. Innalaka indana hasanah nudakhiru hal hadzal yaum. Engkau punya kebaikan. Kebaikan tersebut kami simpan untuk hari ini. Wa tukhraju lahu bitaqah fiha la ilaha illallah. Dikeluarkanlah untuknya bitaqah. Bitaqah dalam bahasa Indonesianya kartu. Termaktub dalamnya la ilaha illallah. Tauhid, kalimat tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, nah, timbanglah semua amalanmu. Maka segala macam amalan-amalan keburukan yang memberatkan timbangannya dalam satu neraca timbangan,
Letakkan kalimat la ilaha illallah dalam timbangan lainnya, seketika beratlah kalimat la ilaha illallah. Seketika meringanlah timbangan kebaikannya, kalah dengan besarnya tauhidnya. Ya, kemudian ya Allah berikan kepadanya kitab dengan tangan kanannya. Ya, ambil. Padahal rapotnya jelek, tapi Allah kasih maaf karena dia punya kebaikan. Ya, kadang-kadang murid itu ada yang jelek rapotnya, tapi punya kebaikan banyak. Kata guru, udahlah kau naikkan aja. Saya berikan permisalan supaya mendekatkan. Ya, walillahil matsul a'la, tentunya bagi Allah perumpamaan yang sempurna. Ini anak nilainya kurang. Ya, kalau diikutkan tak naik dia, tapi dia baik. Kata sang guru, udahlah anak ini baik, selalu bantu saya, begini-begini. Engkau ku naikkan, kasih syafaat. Naik kelas. Begitu juga lah sang hamba. Kau punya kebaikan. Nah nih, ini yang kusimpan untuk kalimat tauhidmu ini. Yang kau pahami maknanya, konsekuensinya. Maka letakkan dalam timbangan lain kalimat la ilaha illallah, maka seketika berat timbangan la ilaha illallah, ringanlah timbangan kebaikannya. Allah berikan catatan dengan tangan kanannya. Dan ketika di sidang itu, tak ada yang melihat. Allah menyidang seluruh makhluk begitu cepat. Subhanallah. Banyak makhluk sejak zaman Adam sampai hari akhir zaman, bangsa jin, bangsa manusia, begitu cepat Allah menghisab. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ketika dihisab itu ada orang-orang yang dihisab di hadapan orang banyak. Semua orang melihat. Dan ada yang dihisab ya antara dia dan Allah. Kata Allah, fayadha'u kanafah. Allah letakkan penutup sehingga tak ada yang melihat. Sidang terbuka dan sidang tertutup, pengadilan terbuka dan pengadilan tertutup. Kadang-kadang kan pengadilan itu terbuka sifatnya, bahkan masuk di syuting, semua orang bisa lihat. Ada pengadilan tertutup, maka Allah SWT tutupi dia. Keluarlah dia dari sidang tersebut. Ya, tadi diberi kitab dengan tangan kanannya. Kata Allah, keluar kau dari sini. Dia pun keluar dengan bergembira, dengan bersukacita. Dia angkat kitabnya tinggi-tinggi. Dia katakan, ha'um iqra'u kitabiyah. Baca, ini rapatku. Dengan bangganya dia. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena dulu aku yakin akan berjumpa dengan hari perhitungan ini. Ya, fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia sungguh dalam kehidupan yang penuh keridhaan Allah SWT. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang begitu tinggi, qutufuha daniyah. Di sana ada berbagai macam buah-buahan yang begitu dekat. Tak payah manjat-manjat pohon kelapa jatuh di surga. Semua buahnya dekat, tinggal petik sambil tidur bisa dipetik. Qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'an mimma aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan, minum dengan apa yang telah kalian lakukan berupa kebaikan pada masa yang lalu. Ya. Adapun yang diberikan catatan dengan tangan kirinya di sidang di hadapan orang banyak dikatakan haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim 'ala la'natullahi 'alal kadzibin. Inilah orang-orang yang berdusta atas nama Tuhan mereka, terlaknatlah para berdusta. Campakkan kitab dengan dari arah punggung belakangnya, diambil dengan tangan kirinya. Kata Allah, amma man utiya kitabahu fa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan catatannya dengan tangan kirinya, dia berkata, aduhai, sekiranya aku tak pernah dapat kitab ini. Ya laitani lam uta kitabiyah. Walam adri ma hisabiyah, aduhai, kalaulah aku tak pernah tahu akan ada hari hisab seperti ini. Ya laitaha kanatil qadiyah, aduhai, semuanya telah menjadi ketetapan. Ma aghna anni maliyah, tak guna semua hartaku dulu. Halaka anni sultaniyah, habis binasa semua kekuasaanku dahulu. Kata Allah kepada malaikat-malaikatnya, khudhuhu faghulluh, ambil dia, seret dia, rantai dia. Fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku, seret dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Inilah orang yang diberikan dengan tangan kirinya catatan kitabnya. Ya. Ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitung semua yang mereka buat dan mereka melupakan. Banyak dosa kita yang kalau kau disuruh, coba aku hitung dosa-dosamu sejak kau umur 17 tahun. Wah. Hanya berapa dosa yang kita ingat.
yang tak kita ingat lebih banyak, tapi tak ada yang hilang insya Allah. Ya, ahsahullahu wa nasuh. Allah menghitungnya, semua mereka melupakannya. Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Dihisab dalam satu hari, di hari akhirat. Tapi hari tersebut jika kau hitung dengan hari dunia sama dengan 1000 tahun. 50 alf sanah sama dengan 50.000 tahun. Jadi mereka semuanya dihisab dalam satu hari saja. Kalau andai kata hari tersebut dihitung dengan hari dunia sama dengan 50.000 tahun. Law kana ghairallahi azza wa jalla al-hakim baina khalqih. Kalau sekiranya selain Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan perkara-perkara makhluknya 50.000 tahun. Tapi Allah cukup sehari. Wallahu yadil hukma bainahum bi'adlih. Allah yang langsung menjadi hakim pemutus perkara antara mereka yang mereka persisihkan yang tak selesai di dunia di sana. Kau lihat banyaknya orang-orang terzalimi, bayi-bayi, anak-anak kecil. Kau lihat bagaimana korban-korban di Suriah, kelaparan, kemiskinan, penderitaan mereka, musim dingin banyak yang mati karena korban kezaliman orang-orang menzalimi mereka, anak-anak, wanita, orang tua. Ini semua jangan dikira tak, mereka tidak akan di hari kiamat balas segala macam perbuatan-perbuatan kezaliman dilakukan kepada mereka, dibalas. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan pernah kamu mengira Allah itu lalai daripada apa yang dibuat orang-orang zalim di Irak, di Palestina, ya, di mana-mana. Dahulu di Kashmir, di Myanmar, berbagai belahan dunia yang mereka dizalimi. Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kami sengaja menunda bagi mereka perhitungan nanti pada hari mata terbelalak ketika kiamat. Muhti'ina muqni'i rusihim. Pada hari mereka semuanya tertunduk lesu, tak berani mengangkat kepala. La yartaddu ilaihim tarfuhum, tak berani sedikit pun mengangkat pandangan matanya ke atas. Wa afidatuhum hawa, hati mereka kosong daripada harapan-harapan, habis. Nanti ada semua balasannya. Menjadi korban kezaliman manusia, korban kezaliman masyarakat, rakyat dizalimi oleh penguasa, jangan dikira lewat. Ya. Wa huwa asra'ul hasibin. Dialah Allah yang maha cepat menghisab. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Kama bada'ahum lahu min syaqawatin wa sa'adatin yawma idin ya'udun. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Hasbuka. Kama bada'ahum lahu min syaqawatin wa sa'adatin yawma idin ya'udun. Sebagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan mereka dan menetapkan nasib mereka, celakakah binasakah, maka begitulah mereka akan mengikuti apa yang telah ditentukan Allah. Ini bagian daripada beriman kepada qada dan qadar. Celaka dan bahagia sudah Allah tentukan. Dalam takdir yang disebut namanya dengan takdir al-umri. Takdirul umri, takdir umur kita. Berapa jatah umur kita. Takdir ini dicatat manakala anak dalam rahim ibunya berusia 120 hari. Allah perintahkan malaikat untuk mencatat rezekinya, bikatbi rizqihi wa ajalihi, untuk menuliskan ajalnya, wa amalihi, untuk mencatatkan amalannya, wa syaqiyyun aw sa'id, untuk menuliskan celakakah dia kelak atau dia beruntung. Tak akan pernah ada yang menyelisih takdir yang telah Allah tentukan. Semuanya akan berjalan menuju ketentuan takdir yang telah Allah gariskan. Dengan catatan takdir tersebut tak pernah dalamnya ada unsur kezaliman.
Kalau andai kata mereka masuk ke dalam rahmat Allah, surganya dengan karunia Allah, keutamaannya, kebaikannya, rahmatnya. Kalaupun mereka masuk neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmahnya, kebijaksanaannya. Tak ada yang salah alamat. Semuanya akan menuju kepada apa yang Allah tentukan. Wa kulla syai'in inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dia dengan ketentuan takdir kami. Semua kita yang hadir di majlis ini sudah ada dalam ilmu Allah, dalam catatan besar Lauh Mahfuz. Di mana kita kelak, kampung kita itu di mana, dan tak akan pernah ada yang menyelisih takdirnya. Andai kata dia penghuni neraka, akan digiring ke neraka sana, dipermudah menuju jalan ke neraka. Andai kata dia ahli surga, akan digiring ke surga, akan dipermudah menuju jalan ahli surga. Manakala Allah SWT tutup ilmu tentang takdir, tak ada yang mengetahuinya, bahkan malaikat pun tak tahu. Karena itulah manusia tak disuruh untuk mengungkit-ungkit takdir. Manusia diperintahkan untuk mengikuti para rasul, ya, agar menyembah Allah SWT, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Itu yang harus dipikirkan manusia. Bila mana dia tak mengerjakan perintah-perintah Allah, segera tobat, istighfar, susul ketertinggalanmu. Jika tergelincir mengerjakan larangan Allah, tobat, istighfar. Ya, tak ada yang tahu. Karena itulah Nabi mengatakan kepada para sahabat ketika Nabi mengatakan, semua kalian telah ditentukan mana tempatnya surga atau neraka. Kata para sahabat, kalau begitu Rasulullah, fafimul amal. Amal itu untuk apa lagi kami kerjakan? Semuanya sudah ditentukan. Kata Nabi, i'malu, kalian harus beramal. Wasaddidu, berusahalah maksimal, sempurna, utuh dalam beramal. Tak bisa sempurna, waqaribu, dekatilah kesempurnaan. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua akan dimudahkan untuk apa dia dicipta. Tak usah aku menung-menung semalaman ini, neraka atau surga aku, ya Allah, kalau aku masuk neraka, matilah aku. Tak perlu. Kau pikirkan isya dikerjakan enggak? Malam hari kau bangun tidak? Subuh berjamaah enggak? Orang tua berbakti enggak? Istri kau beri nafkah enggak? Anak kau beri nafkah enggak? Hutang kau bayar enggak? Pikirkan itu saja. Ya, ini larangan, tinggalkan. Tak usah kau sibuk mengutak-atik takdir. Yang jelas tak akan pernah Allah menzalimi hamba. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tak pernah menzalimi hamba-hamba. Kau masuk neraka dengan sebab perbuatanmu loh. Dan semua perbuatanmu adalah merupakan perkara yang telah ditentukan Allah SWT. Tak ada yang lepas dari kehendak Allah SWT. Tapi kau tak tahu. Karena itulah Allah SWT berikan kepadamu akal yang sempurna. Diberikan pandangan, diberikan penglihatan, telinga, diberikan hati, dikirimkan Rasul, dikirimkan kepadamu petunjuk berupa kitab, tegak hujjah. Kau disuruh pilih di antara dua jalan iman, jalan kufur, tegak hujjah. Kau tak pernah dipaksa di dunia ini, maka telah tegaklah hujjah. Tak ada alasan orang, ya Tuhan, mengapa kau takdirkan aku masuk neraka? Dari mana kau tahu di dunia kau masuk neraka? Kau masuk neraka dengan sebab amalanmu. Kau yang memilih itu semua. Ya, tapi Tuhan kan semuanya telah kau tentukan. Kau tahu enggak dahulu telah kutentukan? Kau enggak pernah tahu. Dan aku tidak bicarakan tentukan atau tak tentukan. Aku bicarakan kerjakan perintah-perintahku. Kenapa tak aku kerjakan? Ya. Saya berikan perumpamaan yang memudahkan ilustrasi. Guru tuh enggak usah ujian, ditengok aja muka muridnya. Ini bakal tak naik ini. Ini perumpamaan ya. Kayak manapun kau ujian kau tak akan naik. Kau naik kau jadi musibah bagi guru berikutnya. Lebih baik kau setahun tambah lagi sini. Nengok, gak usah buat ujian, kita udah tahu. Ini murid-murid cerdas, ini bakal juara, ini 10 besar nih ini orang ini. Ini dongok nih. Tapi gak diucapkan tentunya, guru jangan mengucapkan. Ya, ini walaupun dia agak payah, tapi dia sungguh-sungguh ini. Udah setengah matinya belajar, tapi memang begitu kemampuannya. Gue beri dia syafaat. Oh ini degil nih, buat PR tak pernah, cabut selalu. Ya, SPP diembatnya. Belum lagi naik, guru tuh udah tahu.
Jadi itu apa ujian? Agar tegak hujah. Paham perumpamaan ini? Mudahkan saja. Allah tuh tahu siapa kita yang layak masuk surga, siapa yang tak layak masuk surga, Allah tahu. Dan Allah tak beritahu kepada kita. Allah kunci ilmu itu agar kita berusaha maksimal. Guru berkata kepada murid, belajar sungguh-sungguh, belajar, manjadda wajada, yang bersungguh-sungguh kan dapat. Padahal belum tentu, ada yang sungguh setengah mati nggak dapat. Karena bukan di situ bidangnya. Beri motivasi, semangat, padahal dia tahu. Ini anak belajar semalam suntuk pun ini anak pasti nilainya sekian bisa dibacanya. Ya, begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la, tentunya lebih sempurna bagi Allah perumpamaan enggak seperti ini. Jadi enggak ada uzur hari kiamat. Apa mau cari-cari lagi uzur? Di dunia ini enggak pernah kita merasa dipaksa. Diberikan kebebasan memilih, faman syaa'a falyu'min. Yang mau silakan beriman, wa man syaa'a falyakfur. Yang mau silakan ambil jalan kekufuran. Naam. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Nanti seluruh manusia itu hanya dua saja. Sebagian menjadi penghuni surga, sebagian menjadi penghuni neraka, tak ada yang lain. Naam. Wa ahlul jannah qala ta'ala. Wa ahlul jannati yawma idin fil jannati yatana'amun wa bisunufil ladzati yataladzadzun wa bi afdalil karamati yuhbarun fahum hayna idin ila rabbihim yanzurun la yumarruna fil nadri ilaihi لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون أحسن الله إليكم ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqba alladhina attaqu wa uqbal alladhina attaqu wa uqbal kafirin an-nar. Hasbuka. Kata beliau, wa ahlul jannati yawma idzin fil jannati yatana'amun. Dan nanti pada hari itu ahli surga mereka berada dalam kenikmatan surga, mereka menikmati segala kenikmatan surga. Yatana'amun. Wa bisunufil ladzati yataladzadzun. Mereka akan mendapatkan berbagai macam ragam kelezatan-kelezatan. Ya. Ukuluha daimun. Makanan terus ada. Wa dhilluha. Senantiasa mereka di bawah naungan yang begitu rindang. Subhanallah. Ya, la maqtu'atin wala mamnu'ah, tak pernah terputus, tak pernah dilarang, semuanya bebas. Ya, ala sururin mauduna, di atas kasur-kasur yang begitu indahnya, mereka yakni bertilikan satu sama lain, mereka saling berhadap-hadapan. Ya, dalam kenikmatan. Wa hurun 'ain, mereka akan diberikan dari surga ka amsalil lu'lu'il maknun, bagaikan permata yang tersembunyi. Hurun maqsuratun fil qiyam, bidari-bidari yang mereka dipinggit dalam tenda-tenda menanti suami-suaminya. Ya, dalam segala kenikmatan. Kulu washrabu hani'an, makanlah minumlah dengan nikmat. Makan semuanya. Yatana'amun yataladzadzun wa bi afdhalil karamati yuhbarun, dan mereka akan diberikan penghargaan, kemuliaan, dipilihkan untuk mereka. Fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun, maka ketika itu mereka akan melihat kepada Tuhan mereka. Di surga ada pasar. Ustaz, cemana belinya nanti kalau di surga baru tahu. Namanya pasar juga. Hakikatnya nanti tunggu di surga kalau masuk. Setiap sepekan sekali ada juga pekan di surga. Ustaz, bagaimana hari-hari surga nanti kok di sana baru kau tahu. 24 jam enggak, Ustaz? Nanti di sana kau tahu. Sekarang saya tanya-tanya dulu. Bagaimana mataharinya? Nanti di sana kau tahu. Bagaimana malamnya? Yang jelas di surga tak ada tidur. Di surga, ahlu surga tak pernah tidur, karena tidur itu adalah mengurangi kenikmatan.
Kalau diletakkan di hadapanmu berbagai macam hidangan, kau tidur, bisa kau makan? Bisa. Diletakkan istri-istri yang cantik, nah untukmu, kau tidur. Kau apakan mereka? Tak bisa apa-apa. Karena itu ahli surga tidak pernah tidur. Subhanallah. Tak pernah mereka mengantuk, tak pernah mereka tidur di surga, merasakan kenikmatan. Kalau kita di dunia tak tidur, hajab 3 hari, gila mungkin kita. Di sana tidak, Allah berikan kekuatan yang maha dahsyat. Ya, segala kebaikan di sana ada. Ludah tak ada, dahak tak ada. Ya, tak usah takut di sana asam urat kambuh, tak ada asam urat di surga. Allahu Akbar. Segala macam penderitaan tak ada di sana, semuanya penuh dengan kenikmatan. Tak usah kau sibuk bayar pajak, tak ada pajak di surga. Ya, apa yang kau inginkan Allah hadirkan. Fiha ma tashtahihil anfus, dalamnya segala yang disenangi oleh jiwa, wa taladzul a'yun, dalamnya segala yang disenangi oleh pandangan mata. Ya. Dan mereka akan melihat kepada Tuhan mereka. Di sana, surga sana ada pasar. Sepekan sekali mereka berkumpul satu sama lain, di sana mereka akan melihat Allah Jalla wa'ala. Beramah tamah dengan Allah Jalla wa'ala. Inilah yang luar biasa, ramah tamah dengan Allah. Kita ramah tamah dengan presiden aja sudah bangga luar biasa. Kalau presiden open house sudah Masya Allah. Kalau datang mungkin presiden, kalau bisa dicium, ya tangannya dicium. Kalau bisa direbutkan minumannya direbutkan. Ya. Tapi bagaimana dengan Rabbul Alamin? Maka pada hari itu mereka akan melihat kepada Tuhan mereka. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu bercahaya. Ila rabbiha nadhirah. Ketika melihat kepada Tuhannya. Innakum satarawna rabbakum iyanan. Kalian akan melihat Tuhan dengan mata kepala kalian. La tudaruna fi ru'yati, tak perlu kalian kesulitan melihatnya. Ya, la tudamuna fi ru'yati, tak perlu berdesak-desakan untuk melihatnya. Ya. Manakala berjumpa Allah, beramah tangan dengan Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka pulang ke keluarga mereka, mereka bertambah-tambah keelokannya, bertambah-tambah kegagahannya. Subhanallah. Apa yang dipandang itu mempengaruhi kita loh. Apa yang dicium itu mempengaruhi kita. Ya, kau memandang orang yang harum, subhanallah, gagah, tampan, rupawan, akhlaknya luar biasa, lembutnya, akan pengaruh pada dirimu. Berpengaruh. Demikian juga ahli surga, melihat Allah berpengaruh, mereka bertambah elok, mereka bertambah harum, bertambah indah. Ya, sehingga manakala mereka kembali ke keluarga mereka, ke istri-istri mereka para dari surga, istri mereka kagum, sungguh abang lebih hebat daripada sebelumnya, lebih gagah lagi, lebih ganteng lagi, lebih tampan lagi, rupawan lagi, lebih harum lagi. Ya, kata mereka, kalian pun setelah kami tinggalkan seperti itu pula setelah berjumpa Allah SWT. Wala yusyukun, mereka tak ragu, bahkan Allah SWT. Yang ragu Ahlul Kalam, yang ragu Mu'tazilah, yang ragu Jahmiyah dan semacamnya. Ya, kata mereka kalau Allah bisa dilihat berarti Allah ada dalam satu jihad, berarti Allah makhluk diliputi oleh jihad. Itu kerja mereka tuh. Itu aja kerja mereka. Allah mawjud bila makan, Allah itu ada tanpa tempat, itu aja kerja mereka tuh. Tak pernah kita mengatakan Allah diliputi tempat. Siapa yang mengatakan? Allah Maha Suci daripada tempat. Iya. Tapi Allah ada di atas seluruh makhluknya. Bukan diliputi dengan tempat. Ya. Makhluk terakhir aras, tak ada lagi di atas aras. Makhluk, bagaimana kau katakan Allah diliputi tempat? Dan surga Jannatul Firdaus A'la itu di bawah aras langsung. Atapnya Arsyur Rahman. Surga Jannatul Firdaus A'la, atap surga itu langsung aras Allah Subhanahu wa taala. Inilah surga tertinggi, atasnya langsung aras Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa wujuhum bi karamatihi nadhirah. Wajah-wajah mereka dengan karunia Allah, keterangan Allah terang benderang, bercahaya. Wa a'yunuhum bi fadlihi ilaihi nadhirah. Manakala mata-mata mereka memandang kepada Allah, fi na'imin muqimin, dalam kenikmatan yang kekal. La yamassuhum fiha nasabun, mereka tak pernah ditimpa rasa letih, rasa lelah, mengantuk, tidur. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tak akan pernah dikeluarkan dari dalam surga.
Semua kenikmatan yang ada ujungnya itu kenikmatan yang tak enak. Kenapa? Ada ujungnya. Ya, ada ujungnya. Nikmat kita berhadapan dengan siput. Ya, masuk 2 piring, tak sanggup lagi. Udah keluar dah darah itu. Tak nikmat lagi makanan itu. Kenapa? Habis masa kenikmatan itu dengan kenyang. Nikmat jadi pejabat. Ya, ada masanya. Habis masanya, pusing kepala. Dahulu dibentangkan karpet merah, orang semua angkat tangan. Siapa? Siapa? Meluncur. Ditarik jabatannya, stres, masuk rumah sakit jiwa, UDGJ. Ini semua kenikmatan yang tak hakiki. Semua begitu kenikmatan dunia ini, di sana tidak. Ukuluha da'imun wa dhilluha. Makan mereka tak pernah habis, tak pernah berkeputusan. Naungan mereka pun demikian. Tilka uqbal ladzina taqaw, itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirin an-nar. Adapun balasan bagi orang-orang kafir, neraka yang menunggu. Ya, kau tengok banyaknya orang kafir bertebaran di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah, ingkar, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah sapi, menyembah anak sapi, menyembah kera, menyembah tikus, menyembah macam-macam. Macam-macam mereka sembah, menyembah ular kobra, menyembah penguasa mereka sembah, raja mereka sembah, macam-macam. Nantilah lihat di hari kiamat bagaimana nasib mereka menjadi penghuni neraka kekal selama-lamanya. Naam. Wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idin mahjubun wa fin nari masjurun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil 'adzabihum khalidun. La yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min 'adzabiha illa man syaa'a Allahu ikhrajahu minal muwahhidin minha. Wa ahlul jahdi, adapun orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, an rabbihim yawma idzin mahjubun, mereka akan terhijab, tertutup, tak akan mungkin mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak mungkin mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah merupakan hukuman bagi mereka. Mereka akan terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahum, kata Allah sekali-kali tidak, innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sungguh mereka pada hari itu akan terhijab daripada Tuhan mereka. Wa fin nari masjurun, dan mereka akan dibakar dalam api neraka. Thumma fil hamimi, thumma fin nari yusjarun, dalam api neraka yang panas mereka dibakar. Kata Allah, labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum. Alangkah buruk apa yang mereka perbuat dahulu terhadap diri mereka. An sakhitallahu alaihim, sehingga akhirnya Allah murka atas mereka. Wa fil adzabihum khalidun, dan mereka kekal dalam azab Allah Subhanahu wa taala. La yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak pernah binasa dan mati, tidak pernah mati. Di dunia ini paling hebat penderitaan itu adalah kematian. Ujungnya mati. Semua penderitaan itu paling parah ujungnya kematian. Ya. Di akhirat tak ada yang namanya kematian. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, tak pernah diringankan azabnya. Illa man sya'allah, kecuali orang-orang Allah kehendaki ikhrajahum minal muwahhidin minha, daripada ahli tauhid yang bermaksiat, berdosa, Allah keluarkan dari dalam neraka dengan sebab tauhid mereka. Berapa sisanya? 2 menit lagi ya. Cukup sampai di sini, insyaallah. Paragraf yang berikutnya kita akan bahas di minggu hadapan, insyaallah tabaraka taala. Wallahu tabaraka taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.